Shalom, kembali lagi dalam program Rema. Kita bersama dengan Pastor Robson dan juga di sini ada Pak Aman. Kita masih ada di daerah Sentul. Hari ini kita nggak bosan-bosan ke tempat ini, brother. Ya. Ini di cafe di Sungai. Di Sungai. Di daerah Sentul, Bogor. Ini pemandangannya indah sekali. Yes. Kemudian di sini juga makanannya enak-enak. Dan kita merekomendasikan untuk saudara-saudara datang. High recommended. High recommended. Semuanya enak. Enak. High. Nah, hari ini pun pembicaraan kita yang high-high-nya. High. Pemandangannya juga high. Pemandangannya juga high. Di part sebelumnya, brother, kita akan melanjutkan part yang tentang kuasa transformasi Injil, brother. Itu temanya kemarin masih, atau pembahasan kita masih agak gantung. Ya. Nah, aku mau memperdalam. Kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana ortodoksi yang benar itu harus dibangun. Ya. Kemudian supaya menghasilkan ortopraksi yang benar. Ya. Nah, salah satu semacam rumusan atau formula untuk menyusun ortodoksi itu kan dimulai dari Tuhan Yesus, rasul-rasul, Bapak Rally, bapak-bapak rasuli, Bapak Gereja, bapak-bapak Gereja sepanjang zaman. gereja sepanjang zaman. Nah, jadi kalau ada orang yang keluar dari patron ini, ya itu menyimpang lah ya. Kita jangan bilang sesat lah ya. Kemarin ada dua tokoh yang brother coba highlight, Agustinus dan Martin Luther. Ya. Mereka punya background yang ya dalam tanda kutip orang-orang orang-orang yang brengsek, Ya. orang-orang yang masa lalunya kelam. Ya. Tapi bagaimana hidup mereka kemudian diubahkan, bahkan bisa menjadi bapak-bapak reformator gitu. Ya. Kayak Martin Luther. Nah, ya Martin Luther, Agustinus gitu kan. Dan yang mengubah mereka itu Ada Injil. bukan yang lain, hanya Injil. Nah, aku mau mundur sedikit, bro. Ya. Yang menarik adalah begini, kalau Martin Luther dan Agustinus ini kan secara pendidikan ini orang yang pinter lah. Artinya mereka berdua ini juga menjadi salah satu atau menjadi referensi untuk kita belajar teologi. Udah pasti dua nama ini selalu muncul. Tapi yang menarik adalah gini, 12 rasul yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Mereka ini ya adalah orang-orang biasa sebenarnya. Ya. Ya lulus dalam beberapa ya sekolah-sekolah Yahudi, mungkin mereka ada beberapa yang lulus. Tapi mereka ini dikenal orang-orang yang bukan orang yang terpelajar dalam tanda kutip seperti siapa di Yohanes 3 yang datang ke Tuhan Yesus? Nikodemus, rabi dan guru besar gitu. Seperti Rasul Paulus lah. Ya. Bagaimana orang-orang yang notabene secara pendidikan Ya. adalah pemungut cukai, adalah yang namanya penjala ikan seperti Petrus dan seperti Andreas, Thomas dan lain sebagainya lah. Orang-orang ini kan orang-orang biasa, Ber. Ya. Tapi membawa transformasi yang begitu masif, begitu luar biasa, bahkan secara universal. Ya. Orang bisa mengenal Yesus, mengenal Injil. Orang-orang biasa, tapi kok luar biasa. Ya. Ya, apa kalau kita bilang apa secretnya? Apa rahasianya? Orang-orang seperti ini menjadi orang-orang yang bahkan diasosiasikan sebagai orang kudus. Ya. Santo lah, kalau teman-teman kita Katolik bilang Santo Petrus, Santo Yohanes, Santo Thomas. Apa rahasia, bro? Ya. Bisa brother sharing. Ya, rahasia utamanya itu bukan pada kehebatan ya atau kemampuan dari para rasul. Meskipun kita sangat mengapresiasi mereka. Iya. Tapi yang mengubahkan, yang dahsyat, yang luar biasa itu adalah pada pesan yang mereka sampaikan. Mereka kan Pesan sama kayak kita sebenarnya, brother. sama lah kurang lebih. Ya kalau kelas kita, sorry nih agak congkak sedikit nih. Kita sekolah sampai S3. Kalau secara pendidikan kita lebih jauh dari mereka. Iya. Tapi wow, mereka luar biasa. Tapi kita bisa gali pada akhirnya. Kalau kita bicara tentang menjadi pengikut Kristus, Ya, itu udah pasti lah ya. Sesuatu yang sangat luar biasa indahnya. Itu sesuatu yang mendatangkan sukacita. Kalau kita bisa pada akhirnya percaya kepada Yesus, melayani Tuhan kita Yesus Kristus, itu adalah sebuah kehormatan. Ya, terhormat kita. Kalau kita pada akhirnya bisa melayani Tuhan, seharusnya kita melakukan semuanya itu dengan sukacita, dan sudah seharusnya kita mengambil keputusan untuk kita melayani Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita, bukan hanya di gereja,
Tapi dalam sepanjang kehidupan kita isi hari-hari hidup kita dengan kita melayani perasaan Tuhan. Amin. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang instrumen utama itu bukan pada intelektualitas, bukan pada IQ, tapi hati. Wow. Ya, apalah artinya kita punya segudang pengetahuan, tapi kita nggak benar-benar memberikan hati kita kepada Tuhan. Hati kita tidak benar-benar mengasihi Tuhan. Jadi hati itu adalah instrumen pertama. Kalau pada waktu itu syarat dari para rabi mencari para murid itu harus pintar banget. Intelektualnya harus tinggi. Itu dalam kultur Yahudi maksudnya? Iya, pada waktu itu. Konteksnya ya. Rabi dalam mencari murid. Kalau Tuhan kita Yesus Kristus enggak, tadi kan brother gue singgung. Di orang layan gitu, orang biasa gitu. Ya itu dalam tanda petik ya, kayak nggak dianggap sebenarnya pekerjaan sebagai seorang pelayan. Apalagi pemungut cukai. Itu benar-benar dalam tanda petik ini ya, itu pekerjaan yang hina di mata orang Yahudi. Ya pengkhianat. Para pengkhianat, karena mereka itu memungut cukai dari orang Yahudi untuk orang Romawi. Jadi Ya pantaslah mereka marah ya. jadi itu dalam tanda petik ya sesuatu yang dicela oleh orang-orang Yahudi. Tapi mereka yang tidak terpandang, mereka yang dianggap hina, mereka yang dicela, justru mereka adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan menjadi muridnya. Wow. Nah, bagi mereka, kenapa mereka langsung cepat-cepat meresponi panggilan Tuhan Yesus itu? Iya, itu adalah sebuah kehormatan, kebahagiaan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Kalau mereka dijadikan murid oleh seorang rabi. Tapi pada akhirnya kalau kita bertanya, apakah karena ada sesuatu istimewa pada mereka? Tidak. Tapi mereka punya hati yang mencintai Tuhan Yesus. Nah, kembali lagi pada pertanyaan brother. Apa yang membuat pada akhirnya kekristenan menjadi sesuatu yang luar biasa? Ya. Bukan pada para rasul, tapi pada pesan yang mereka bawa. Nah, ini bertalian erat dengan pembahasan kita di sesi pertama, brother. Ya. Bahwa Injil itu adalah sesuatu yang berkuasa. Nah, apa yang membuat Injil menjadi sesuatu yang berkuasa? Karena pesan utama dari Injil adalah tentang Yesus. Oke. Tentang apa yang Allah perbuat melalui Yesus Kristus. Bisa dibilang nafas Injil itu ya Yesus ya. Yesus. Kalau Injil isinya tidak Yesus, nggak bisa dikategorikan sebagai kabar baik. Nggak mempesona Injil itu ya. Mempesona. Nggak menganggukkan. Coba Injil itu adalah tentang kita. Nggak ada menariknya Injil itu. Nggak ada menyenangkannya. Sementara ada banyak orang bilang memberitakan Injil, tapi bukan Injil yang dia sampaikan. Tentang dirinya. Tapi dirinya. Nah, hati-hati juga ini, apalagi dia para pembicara ini sangat rentan kita kalau memberitakan Injil. Yang kita beritakan itu bukan tentang Yesus, bukan tentang salib Yesus, bukan tentang kasih Yesus, pengorbanan Yesus, tapi tentang kehebatan kita, prestasi kita. Cuma pendeta dengar. Berarti ada yang menonjol itu. Ya, kita lagi ngomongin diri kita sendiri juga nih, Pak Pendeta. Kita ini pendeta-pendeta, ayo tolonglah kita jangan kebanyakan kesaksian dirinya berarti dibanding menyaksikan tentang Yesus. Ya. Tadi menarik, ada sedikit sebelum nanti aku tanya lebih jauh ya. Ada sedikit terkait dengan mereka ini bukan orang-orang yang terpandang. Ya. Mereka ini orang-orang yang bisa dibilang orang yang terbuang, orang-orang yang hina, orang-orang yang rendah, orang-orang yang tidak berpendidikan. Itu dipakai Tuhan luar biasa. Kasih semangat dan motivasi brother untuk orang-orang yang merasa kayaknya hidup aku madesu deh. Kayaknya hidup aku orang gagal, aku kayaknya dari keluarga yang tidak berpendidikan. Kasih semangat untuk teman-teman ini bahwa kau pun dipakai Tuhan, murid-murid aja dipakai Tuhan. Yang pertama begini, yang membuat hidup kita berarti itu bukan segudang prestasi yang kita miliki. Amin. Bukan pada materi yang banyak yang kita miliki. Bukan pada jabatan atau gelar yang kita miliki. Tapi pada Kristus. Paulus berkata demikian brother. Filipi 1 ayat 21. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Yes. Paulus adalah seorang yang hebat. Tapi pada akhirnya, Paulus memandang kehidupannya tidak ada artinya tanpa Yesus. Makanya dalam Filipi pasal 3 brother, ayat 8-10 ya. Itu kan ya, menarik sekali ya. Malahan ya bahwa segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Segala sesuatu itu dianggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Bukan tidak ada artinya pangkat, jabatan, kekayaan. Bahkan dianggap sampah kan. Ya, bukan tidak ada artinya. Supaya jangan salah paham ya. Nanti pikiran kan. kita jual semua harta kita, karena ini sampah gitu. Makanya langsung kita klarifikasi atau jelaskan, Betul. tegaskan. Bukan berarti tidak ada artinya harta, kekayaan, ya atau pangkat atau jabatan. Ya nggak dosa semuanya itu untuk kita miliki. Tetapi kalau dibandingkan dengan Kristus, itu tidak ada apa-apanya. Hati-hati dengan berhala. Ya, semuanya itu adalah berkat Tuhan. Tapi kalau hati kita pada akhirnya melekat pada semuanya itu menjadi berhala. Kekayaan bisa menjadi berhala, seks bisa jadi berhala, popularitas bisa jadi berhala, teknologi atau yang lain-lainnya
itu bisa menjadi berhala kalau hati kita melekat pada ini semua, bukan lagi pada Tuhan. Ya jadi Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Karena yang membuat hidup kita berarti adalah Tuhan Yesus, maka kalau kita mau hidup kita bahagia, gantungkanlah hidup kita pada Kristus. Karena kebahagiaan kita adalah Kristus. Amen. Jadi jangan merasa bahwa kita kurang bahagia karena kita belum punya ini, itu, dan sebagainya macamnya. Jadi pada akhirnya yang membuat kita tidak bahagia adalah prinsip hidup kita yang salah. Mindset, brother. Saya yakin sekali ya, bahagia atau tidaknya kita itu bergantung pada mindset. Oke. Nanti aku perdalam soal mindset atau perspektif ini, bro. Tapi sebelum ke situ, tadi yang kita jelasin sudah beberapa menit ini, aku pernah mendengar ada salah satu kutipan yang brother sampaikan terkait dengan Injil itu bersifat statis. Oke. Gitu. Kemudian lanjutannya aku agak lupa. Oh ya. Bisa tolong brother lengkapi. Oke. Kenapa Injil itu disebut sebagai Injil itu bersifat statis? Nanti ada korelasinya dengan bagaimana bapak-bapak gereja, murid-murid menjadi orang-orang yang sangat dinamis gitu, bahkan bombastis, mengagumkan gitu kehidupan mereka. Bisa brother lengkapi kutipan itu? Jadi Injil itu bersifat statis, menjadi dinamis atau dramatis karena kita meresponi atau menghidupinya. Jadi Injil itu tetap akan statis kalau kita tidak meresponi. Iya dong. Meresponi Injil itu sendiri ya. Nanti kita bisa lihat lah, brother, dalam perumpamaan seorang penabur dalam Matius pasal yang ke-13. Oke. Dan poin utama dari Matius pasal 13 itu apa? Terkait dengan pentingnya firman Tuhan dalam kehidupan kita, dalam kita menjalani kehidupan kita. Dalam kehidupan ini, banyak hal yang akan kita hadapi. Kekhawatiran, ya kan, kekayaan, yang bisa mengalihkan perhatian kita pada Tuhan. Terus kegelapan dunia. Nah, kita butuh firman. Itu Matius 13. Ya. Nah, jadi pada Injil udah ada keindahan. Pada Injil itu sudah ada kuasa. Tapi kuasa yang dahsyat itu akan merestorasi kehidupan kita kalau kita menghidupinya, kalau kita meresponinya. Gitu, brother. Makanya kalimat itu keluar. Jadi Injil itu bersifat statis. Meskipun dahsyat, meskipun penuh kuasa, akan menjadi dinamis, menjadi dramatis kalau kita menghidupinya. Ya tadi pertanyaan orang dengan kalimat pertanyaan berada sebelumnya, bahwa semuanya itu bergantung pada mindset. Paulus sudah begini dalam Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Saya setuju banget dengan kalimat Rasul Paulus ini. Nggak mungkin ada perubahan pola hidup tanpa perubahan pola pikir. Wah. Nggak mungkin. Jadi kalau hidup kita itu banyak masalah, jangan-jangan mindset kita bermasalah. Ada yang salah dengan pola pikir kita. Ada yang salah dengan mindset kita. Oke. Kita mencoba untuk apa? Untuk membanggakan diri. Kita mencoba untuk apa? Berjuang dengan upaya kita sendiri untuk kita bahagia, untuk kita sukses, untuk kita selamat apalagi. Padahal Injil mengarahkan kita lagi-lagi. Pusat dari semua kebahagiaan itu ada pada Kristus. Datanglah pada Kristus. Datanglah pada Injil. Kalau kita susah, datang pada Injil, jangan pada yang lainnya. Oke. Kalau lagi galau, datanglah pada apa? Injil. Ingin terbaik itu bukan pergi ke tempat-tempat yang megah, indah, bukan. Meskipun nggak salah, apalagi kalau punya uang. Iya. Tapi jangan sampai berhutang-hutang hanya karena untuk mau keluar negeri. Jangan sampai pinjol. Ya, pinjol. Kan kita nanti perdalam, brother. Datang pada Tuhan. Tahan dulu ya. Nanti kita perdalam lagi di segmen selanjutnya terkait dengan kita menjadikan Injil sebagai pusat dari kehidupan kita. Oke. Ngopi dulu, brother. Paman. Oke, siap. Ini punya Paman. Ya.